Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sedang viral kasusnya Zeda Salim dengan Habib Ali Jindan. Sebelum kita membicarakan orang lain, siapapun dia, tentu kita harus tahu hukum-hukum yang berkaitan. Seperti apa itu ghibah dan apa saja yang dibolehkan dalam ghibah. Insya Allah kita bahas masalah ghibah di sini. Dalam kitab Sulam Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq disebutkan min ma'asil lisani al-ghibatu, termasuk dari maksiat lisan adalah ghibah. Ghibah itu apa? Wa hiya dzikruka akhaka bima yakruhu wa in kana fihi, itu kamu menyebut saudara kamu dengan hal yang ia tidak sukai, walaupun yang kamu bicarakan itu memang ada pada dirinya. Di syarahnya disebutkan, yaitu di kitab Is'adur Rafiq jilid 2 halaman 70. Ai bima yakrahu an tadhkurahu bihi mimma huwa fihi bihadratihi aw ghaibatihi 'ala al-mu'tamadi sawa'un kana fi badanihi aw fi nasabihi aw fi khuluqihi aw fi fi'lihi ad-dini aw ad-dunyawi. Maksudnya yaitu menyebutkan hal yang dia tidak suka, kamu menyebutkannya dari hal yang memang ada pada dirinya, baik itu di hadapannya maupun tidak, ke atas kaul yang muktamad. Sama halnya yang dibicarakan itu mengenai fisiknya, nasabnya, karakternya, atau perbuatannya yang berkaitan dengan agama ataupun dengan dunia. Itu kalau yang dibicarakan memang sesuai fakta. Kalau tidak bagaimana? Dalam kitab Sahih Muslim jilid 4 halaman 2001 disebutkan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr. Mereka berkata telah menceritakan kepada kami Ismail dari Al-Ala dari ayahnya dari Abu Hurairah, sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi bersabda, engkau menyebutkan saudaramu dengan hal yang ia tidak sukai. Lalu ada yang bertanya pada Nabi, bagaimana pendapat engkau jika apa yang aku katakan memang ada pada diri saudaraku? Nabi menjawab, jika apa yang kamu katakan memang ada pada dirinya, maka engkau telah menggibahnya. Dan jika tidak, maka engkau telah membuat kebohongan terhadapnya. Mau tidak mau, pilihan kita cuma dua ketika kita membicarakan keburukan orang lain. Kalau memang benar, maka kita sudah menggibah. Kalau ternyata salah, maka kita sudah menfitnah. Al-Imam An-Nawawi di beberapa kitabnya sudah menjelaskan tentang gibah yang diperbolehkan. Di antaranya di kitab Al-Adhkar dari halaman 542 sampai 544. Yang kedua kitab Riyadhus Shalihin dari halaman 432 sampai 433. Bab apa-apa yang diperbolehkan dari ghibah. Perlu diketahui bahwa ghibah itu diperbolehkan untuk tujuan yang benar dalam syariat, yang tidak mungkin sampai ke tujuan itu kecuali dengannya. Dan itu ada 6 sebab. Yang pertama itu ketika mengadukan kezoliman. Jadi boleh bagi orang yang dizolimi dia mengadukan pada pihak yang berwenang atau orang yang bisa menghentikan kezoliman itu. Kemudian dia mengatakan fulan telah menzolimiku dengan melakukan demikian-demikian. Seperti kasusnya Zeda Salim ini ya. Yang kedua yaitu meminta tolong untuk merubah kemungkaran atau mengembalikan orang yang bermaksiat kepada kebenaran. Dan tujuan dia memang agar keburukan itu hilang atau kemungkaran itu hilang. Kalau tujuannya tidak demikian, maka menjadi haram hukum. Yang ketiga, meminta fatwa. Jadi contohnya mengadukan suaminya telah melakukan demikian-demikian, apa itu boleh? Menyebut orangnya itu boleh, akan tetapi yang lebih utama tidak menyebutnya. Yang keempat, memberikan peringatan pada kaum muslimin dari keburukan dan menasihati mereka. Dan itu ada beberapa sisi. Di antaranya menyebutkan kesalahan-kesalahan perawi hadis dan saksi, dan itu hukumnya boleh, ijma' kaum muslimin, bahkan wajib karena ada hajat. Dan di antaranya juga ketika bermusyawarah, ketika ingin menjalin hubungan kekeluargaan dengan seseorang dengan cara menikah ataupun bermuamalah dengannya atau yang lainnya, maka wajib bagi orang yang diajak bermusyawarah dia mengatakan apa adanya. Dia menyebutkan keburukan yang memang ada pada diri orang tersebut dengan niat menasihati. Dan di antaranya yaitu ketika melihat orang yang ingin mendalami ilmu agama akan tetapi dia mengambil ilmu dari ahli bid'ah atau orang fasik, dan dikhawatirkan orang tersebut nanti mendapatkan mudarat,
maka boleh menasehatinya dengan menerangkan keadaan-keadaan orang itu, dengan syarat memang benar-benar tulus ingin menasehatinya, bukan karena dorongan hasad. Di antaranya ketika seseorang itu mempunyai kekuasaan tapi dia tidak bisa menjalankan dengan semestinya karena dia tidak layak ataupun fasik ataupun yang lainnya. Dan yang kelima yaitu ketika seseorang sudah terang-terangan dengan kefasikan atau kebid'ahannya, maka boleh menyebutkan perbuatan yang dia lakukan secara terang-terangan. Akan tetapi haram menyebut aib-aibnya yang dilakukan tidak dengan terang-terangan, kecuali ada sebab lain yang membolehkan dari hal yang telah disebutkan. Yang keenam yaitu memperkenalkan. Jadi ketika ada seorang yang memang sudah dikenal dengan satu julukan seperti tuli, buta, atau yang lainnya, maka boleh memperkenalkan mereka dengan itu. Dan haram menyebutnya dengan tujuan untuk merendahkan. Dan jika masih mungkin untuk memperkenalkan mereka dengan selain julukan itu, maka itu tentu lebih utama. Inilah 6 sebab yang disebutkan oleh ulama dan kebanyakannya itu sudah disepakati. Dan dalil-dalilnya dari hadis-hadis yang sahih itu sudah masyhur. Jadi sikapnya Zaidah Salim dengan cara melaporkan suaminya dan memberikan edukasi kepada masyarakat ini merupakan hal yang masih dibenarkan dalam syariat. Yang masih menjadi tanda tanya adalah diri kita. Kalau toh diri kita ingin ikut membicarakannya, kira-kira kita termasuk yang mana? Yang diperbolehkan ataupun yang tidak? Dan perlu diingat di sini saya tidak sedang membela Habib Ali Jindan, tidak ya. Insya Allah juga nanti saya bahas tentang poligami dan juga melarang istri hamil dengan menggunakan alat kontrasepsi.